Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saliman Alfitani dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Pada kesempatan saat ini, saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai virus pada kelas 10 SMA. Pada materi virus ini, ada beberapa poin pembahasan yang akan ditampilkan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah sejarah penemuan virus. Yang kedua, ciri-ciri virus. Yang ketiga, struktur virus. Dan yang keempat, bentuk dan jenis-jenis virus. Semoga dengan tayangan media pembelajaran ini, adik-adik dapat lebih memahami tentang apa itu virus. Dan selamat menyaksikan. Tahukah kalian, virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus bersifat parasit obligat. Hal tersebut disebabkan karena virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginfeksi dan memanfaatkan sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Sejarah penemuan virus pertama kali ditemukan pada tumbuhan tembakau. Pada tumbuhan tembakau, terdapat bercak-bercak yang menempel pada daun tembakau tersebut sehingga daun tampak rusak. Virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Yang dimaksud dengan penyakit mosaik yaitu terdapat bercak-bercak hitam atau berwarna kuning pada tanaman tembakau tersebut. Penelitian yang dilakukan Adolf Meyer adalah beliau berhasil memindahkan getah tembakau yang terkena penyakit ke tembakau yang masih sehat, sehingga tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit disebabkan karena ikut terinfeksi oleh tanaman yang sudah terkena penyakit itu. Satu dasawarsa kemudian, seorang ahli biologi dari Rusia menguji kembali hipotesa yang disampaikan oleh Meyer tadi. Siapakah dia? Ya, dia adalah Dmitri Ivanovsky. Dalam percobaannya, beliau menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian hasil saringan itu ditularkan pada tanaman yang sehat. Ternyata, filter masih menimbulkan penyakit mosaik pada tanaman yang sehat tersebut. Selanjutnya, seorang ahli botani dari Belanda meneruskan penelitian ini. Dia adalah Martinus Beijering. Ia melakukan eksperimen menunjukkan bahwa partikel penyebab penyakit tembakau ini mampu bereplikasi pada sel yang diinfeksinya. Yang dimaksud dengan replikasi yaitu virus mampu memperbanyak diri di dalam sel makhluk hidup, namun replikasinya hanya dapat dilakukan di dalam sel yang diinfeksinya. Artinya, ketika dia di luar lingkungan sel, maka dia tidak bisa memperbanyak dirinya. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan dari Amerika, yaitu Wendell Stanley, mengonfirmasi terkait apa yang telah ditemukan oleh Martinus Beijering. Ia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau ini, yang kemudian kita mengenalnya sekarang sebagai virus penyebab penyakit pada tanaman tembakau, yang dikenal sebagai Tobacco Mosaic Virus atau disingkat dengan TMV. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari virus. Virus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri virus yang pertama adalah
bentuk dan ukurannya yang sangat kecil. Virus hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Dikarenakan ukurannya yang sangat kecil, virus memiliki ukuran sekitar 20-300 nanometer. Kalau dibandingkan dengan bakteri, ukuran tubuh virus lebih kecil 100 kali lipat dibandingkan dengan tubuh bakteri. Ciri yang selanjutnya adalah virus termasuk dalam kelompok aseluler. Virus dikatakan sebagai aseluler, yaitu dikarenakan bahwa virus tidak memiliki sel pada tubuhnya. Berarti, kalau virus tidak memiliki sel pada tubuhnya, bisa dikatakan bahwa virus itu adalah makhluk yang tidak hidup. Virus hanya memiliki struktur asam nukleat, yaitu berupa DNA atau RNA saja pada tubuhnya. Kemudian, karena dia hanya memiliki asam nukleat saja, maka virus bisa bereproduksi layaknya seperti makhluk hidup lainnya. Hanya saja, virus mampu bereproduksi di tempat makhluk hidup yang ditempatinya. Jadi, virus itu hidupnya parasit. Maksudnya, virus itu disebut sebagai parasit obligate, yang artinya dia tidak bisa hidup kalau tidak menumpang pada organisme yang hidup. Pembahasan yang ketiga adalah struktur dari virus. Virus terdiri dari 3 bagian pada anggota tubuhnya. Yang pertama adalah kepala. Dan kepala terdiri dari 2 komponen penyusunnya, yaitu yang pertama adalah kapsid, dan yang kedua adalah asam nukleat. Selanjutnya, bagian anggota tubuh virus yang kedua adalah leher. Leher terdiri dari 2 komponen penyusun, yaitu yang pertama adalah kerah atau koler, dan yang kedua adalah leher. Bagian anggota tubuh virus yang terakhir adalah ekor. Ekor virus terdiri dari 4 komponen penyusun, yaitu yang pertama adalah selubung ekor, yang kedua serabut ekor, yang ketiga lempeng dasar, dan yang keempat adalah jarum penusuk. Mari kita bahas bagian-bagian tubuh virus. Yang pertama adalah kepala virus. Bagian kepala virus terdiri atas kapsid dan asam nukleat. Kapsid merupakan selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus dan berfungsi sebagai pelindung asam nukleat virus dari kerusakan. Dan yang kedua adalah asam nukleat. Asam nukleat merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat virus. Setiap jenis virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Selanjutnya adalah leher virus. Tidak semua virus memiliki leher. Hanya virus yang berbentuk kompleks saja yang memiliki leher. Bagian leher virus terdiri atas 2 bagian, yaitu leher dan kerah, yaitu koler. Leher virus berfungsi sebagai tempat menyangganya kepala dan ekor virus. Yang terakhir adalah ekor virus. Bagian ekor virus terdiri atas 4 komponen penyusun utama, yaitu yang pertama adalah selubung ekor. Selubung ekor berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke dalam sel hospes dan juga tempat penghubung antara kepala virus dan lempeng dasar virus. Yang kedua adalah serabut ekor. Serabut ekor virus berfungsi sebagai penerima rangsangan, yaitu reseptor, di saat terjadi gangguan dari organisme lain, dan untuk menempel pada sel inang yang dimasukinya.
Selanjutnya yang ketiga adalah lempeng dasar. Lempeng dasar virus berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk pada virus. Dan yang terakhir adalah jarum penusuk. Jarum penusuk pada virus berfungsi untuk melubangi sel inang agar DNA atau RNA virus dapat masuk ke dalam sel inang. Pembahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk dan jenis virus yang ada di sekeliling kita maupun di seluruh bumi ini. Bentuk dan jenis virus sangatlah bermacam-macam. Mereka melakukan sebuah misi kejahatan sesuai dengan profesinya. Mereka melakukan kejahatan di bidang dan keahlian mereka masing-masing. TMV merupakan kepanjangan dari Tobacco Mosaic Virus. Ini adalah virus yang pertama kali ditemukan oleh manusia pada zaman itu. TMV sendiri bentuknya batang, kaku, dan kapsidnya tersusun lebih dari 100 molekul kapsomer yang bentuknya helix atau silinsis. Virus ini menyerang tanaman tembakau dengan brutal tanpa pandang bulu, sehingga daun tembakau tersebut menjadi rusak, memiliki bercak-bercak hitam pada daunnya. Selanjutnya adalah adenovirus. Adenovirus ini adalah virus yang menyerang organ pernapasan pada manusia. Virus ini sering disebut icosahedral. Virus ini memiliki sebuah paku yang disebut spike yang tersusun dari protein. Spike ini berfungsi untuk membantu menginfeksi pada sel inang yang dimasukinya. Setelah itu, virus mengeluarkan DNA atau RNA untuk disebarkan ke dalam sel inang pada sel tersebut. Dan di sanalah terjadi reproduksi virus begitu banyaknya. Virus influenza. Virus influenza bentuknya seperti bola dan memiliki paku atau disebut spike, sama seperti adenovirus yang memiliki spike. Virus influenza ini sangatlah mematikan. Virus influenza ini menyerang pada trakea sehingga si penderita akan mengalami gejala flu, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala sampai mengalami demam tinggi, dan bisa mengakibatkan kematian jikalau tidak ditangani dengan cepat. Dan yang terakhir adalah bakteriofag atau T4. Virus ini adalah virus yang paling kompleks atau sempurna dibandingkan dengan virus-virus yang lainnya. Kenapa virus ini disebut sebagai bakteriofag? Dikarenakan virus ini mampu menginfeksi bakteri yang begitu kecil juga, dikarenakan virus ini lebih kecil dibandingkan dengan bakteri dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya sangat kompleks, dari kepala, leher, sampai ekor. Hanya dia yang memiliki tubuh yang sempurna dibandingkan dengan virus-virus yang lainnya. Karena itu, virus ini dijuluki sebagai virus yang sangat mematikan. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai virus corona atau disebut COVID-19.
Cerita corona dimulai dari negara Cina. Virus baru ini menjadi sebuah trending topik di seluruh dunia. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Virus corona mulai terindikasi di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan pada akhir bulan Desember 2019. Jadi apa yang dimaksud dengan novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel yaitu virus yang tidak pernah teridentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini sangatlah terbatas. Dicurigai bahwa virus ini mulai menyebar dari sebuah hewan jenis kelelawar yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar di kota Wuhan, Tiongkok. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga virus ini berpindah dari manusia ke manusia. Bagaimanakah virus corona ini bisa menyebar ke setiap manusia? Mari kita bahas bersama-sama. Penyebaran virus corona ini bisa menular dari si penderita ke orang yang belum terjangkit penyakit virus corona tersebut, yaitu melalui batuk dan bersin yang dibawa oleh udara, sehingga virus tersebut bisa masuk melalui organ pernapasan maupun rongga mulut orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah seorang bisa terkena virus corona melalui kontak fisik, seperti berjabat tangan atau menyentuh benda yang sudah terpapar virus corona. Bagaimana virus corona itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Yaitu dengan cara tangan kita yang sudah terkontaminasi dengan virus corona tersebut langsung memegang anggota wajah kita sendiri, seperti mulut, hidung, dan mata, sehingga virus tersebut bisa masuk melalui itu semua. Sekarang kita akan masuk ke gejala virus corona. Kita akan mengetahui apakah kita terinfeksi virus corona atau tidaknya dengan beberapa gejala. Gejala yang pertama adalah demam. Yang kedua adalah batuk atau pilek. Yang ketiga, gangguan pernapasan. Yang keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, sakit kepala. Dan yang keenam adalah lesu atau letih pada diri kita. Itulah gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, pada akhir Januari lalu melaporkan rata-rata orang yang terinfeksi virus corona berada di usia sekitar 45 tahun dan 2/3-nya merupakan laki-laki. Itu berarti orang tua dan laki-laki rentan terinfeksi virus corona. Selain itu, orang dengan penyakit penyerta juga lebih rentan terinfeksi virus corona ini. Dan virus corona ini sangatlah berbahaya, bisa cepat menular ke semua orang. Virus Corona-19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, Cina. Cukup sudah kamu keliling dunia, meresahkan semua umat manusia. Kehadiranmu hanya membawa luka hingga membuat dunia berduka. Kembalilah pulang ke asalmu. Di sini bukan tempat terindah untukmu. Cukup sudah, cukup
Cukup sudah dunia menangis, hadirmu membawa duka. Cukup sudah kamu keliling dunia, meresahkan semua umat manusia. Kehadiranmu hanya membawa luka, hingga membuat dunia turut berduka. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam proses penyampaian mengenai materi pelajaran virus ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga membuat dunia berduka. Kembalilah pulang ke asalmu. Di sini bukan tempat terindah untukmu. Cukup sudah, cukup sudah.